Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai agama. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ketemu Pak Ud lagi. Karena memang belajar agama ini memang harus dan sering dilakukan agar kalian bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan membahas mengenai 3 amalan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai amalan yang terbaik. Kalian ingin mendengarkannya kan? Nah, sekarang kita bahas dan kalian dengarkan yang baik. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik pelajaran ini dan kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Abdullah ibnu Mas'ud kepada Rasulullah, "Ayu amal al-afdal?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, "As-salatu ala waktiha." Kemudian qultu summa ayu, kata Abdullah ibn Mas'ud, "Birrul walidain." Dan yang ketiga ditanyakan oleh Ibn Mas'ud, "Qultu summa ayu ya Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, kata Nabi, "Al-jihadu fisabilillah." Jadi ada 3 amalan yang menjadi amalan yang paling mulia, kata Rasulullah. Yang pertama itu adalah sholat tepat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada orang tua, dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Nah, sholat tepat pada waktunya ini merupakan salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika mendengar azan, kita langsung melaksanakan sholat, dan kita tanpa menunda-nunda waktunya. Karena banyak hal dan banyak manfaat yang dapat kita ambil ketika kita dapat melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Mudah-mudahan kalian sudah melaksanakan, karena memang ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua dari amalan kedua yang terbaik kata Rasulullah adalah birrul walidain. Birrul walidain itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya melalui tutur kata saja, tapi ingat, melalui sikap. Kadang-kadang kalian kan kalau ketemu sama orang tua pulang sekolah, atau kalau orang tuanya tidak bekerja, orang tuanya ada di rumah dan kalian setiap hari ketemu. Pasti tuh kalian membuat kesal orang tua, membuat orang tua marah dan lain sebagainya. Nah, mulai dari sekarang menjaga sikap kalian agar kalian tidak menjadi anak-anak yang sering dimarahi oleh orang tuanya. Karena kasihan orang tua kalian, sama Pak Uud pun memiliki orang tua, dan orang tua kalian pun pasti memiliki orang tua. Dan kalian harus menjadi anak-anak yang nurut sama orang tua. Coba kalian ini dibesarkan oleh orang tua kalian dengan jerih payah orang tua kalian mengandung selama 9 bulan di dalam perutnya, orang tua kalian juga merasa sakit dan lain sebagainya. Dan ini merupakan salah satu pengorbanan orang tua yang harus kita hargai. Karena orang tua itu adalah orang yang terbaik di dunia ini. Ibu kalian adalah wanita terbaik di muka bumi ini. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada kalian selain orang tua kalian. Ibu kalian adalah pahlawan kalian. Kalian tidak usah mengidolakan yang lain, tidak usah mengidolakan artis-artis, tapi idolakanlah orang tua kalian. Orang tua kalian adalah orang yang terhebat. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendoakan orang tua kalian dengan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan kita sering mendengar ada sebuah cerita seorang yang bernama Alqamah yang ketika itu sulit meninggal karena dia memiliki kesalahan kepada orang tua di zaman Rasulullah, sehingga Rasulullah hendak membakar Alqamah yang akhirnya dimaafkan oleh orang tuanya dan orang itu meninggal. Atau kita mendengar cerita mengenai Maring Kundang yang dikutuk menjadi batu. Kenapa dia dikutuk menjadi batu? Karena dia adalah orang-orang yang berdurhaka kepada orang tuanya. Atau masih banyak cerita-cerita yang lain yang menyatakan bahwa berdurhaka kepada orang tua itu merupakan perbuatan yang jelek. Nah, anak-anak semua, ingat, hargai orang tua kalian. Kalian tidak bisa seperti sekarang ini tanpa orang tua kalian. Dan hal yang paling penting sekarang kamu lakukan adalah kalian harus sering-sering berbuat baik kepada orang tua. Nanti kalian kalau sudah besar, kalian sudah bekerja, kalian akan sulit ketemu orang tua kalian karena kalian memiliki kesibukan kalian masing-masing. Dari sekarang, berbaktilah kepada orang tua sebaik-baiknya. Doakan mereka dengan sebanyak-banyaknya doa. Karena tidak ada orang yang terbaik di muka bumi ini kecuali orang tua kalian.
Bukan hanya ibu yang harus kalian hargai, tapi ayah kalian pun adalah orang yang harus kalian hormati. Karena dengan jerih payahnya, dia bisa membesarkan kalian seperti sekarang ini. Coba, kalau kalian pikirkan, orang tua tidak pernah meminta apapun dari kalian. Orang tua tidak pernah meminta sepeser pun imbalan dari apa yang sudah dia lakukan. Ketika kalian sakit, orang tua tidak pernah meminta kalian untuk mengganti. Air susu yang dikeluarkan untuk kalian ketika kalian kecil, orang tua tidak pernah meminta apapun. Tapi orang tua selalu berharap kalian menjadi anak-anak yang saleh. Itu adalah penghargaan terbaik. Apalagi ketika kalian mau menghafalkan surat-surat pendek, menghafalkan Al-Quran, itu merupakan modal besar bagi seorang hamba, bagi seorang anak, untuk bisa membawa orang tuanya ke surga. Setiap amal perbuatan yang kalian lakukan, karena mengharapkan ridha Allah, orang tua kalian pun akan mendapatkan cipratan pahala dari apa yang sudah kalian lakukan. Orang tua adalah manusia terbaik yang Allah ciptakan untuk anaknya. Jadi tidak ada anak yang kurang ajar terhadap orang tuanya. Karena anak yang kurang ajar sama orang tuanya itu adalah anak-anak yang tidak berkah. Ingat, anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Dan dia tidak akan pernah sukses hidupnya selama-lamanya. Selama orang tuanya tidak ridho, dia tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Orang tua harus kalian hargai. Sesalah apapun orang tua kalian harus bisa menghargai mereka. Orang tua adalah manusia terbaik yang Allah ciptakan buat kalian. Tidak ada orang tua yang jahat kepada anaknya, kecuali memang dia diganggu oleh syaitan. Tapi Pak terasa tidak ada orang tua yang berbuat jahat kepada anaknya. Nah, anak-anak semua, mulai dari sekarang, jadilah anak-anak yang senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Ingat, dari 3 amalan itu baru 2 yang kita bahas. Sholat tepat pada waktunya, dan berbuat baik pada orang tuanya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, amalan yang terbaik adalah apa? Jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Jihad di sini bukan bermakna harus berperang di jalan Allah, tidak. Tapi berjihad di sini adalah menahan hawa nafsu kalian. Itu yang terbaik. Jangan sering marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit musuhan, sedikit-sedikit tidak menghargai orang, sedikit-sedikit ini dan itu yang tidak baik. Karena orang yang terbaik itu adalah ketika dia bisa menahan dirinya. Itu yang sulit bagi manusia. Ketika kalian kesal, kalian bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang sabar. Ingat, 3 amalan ini harus kalian pegang. Dan yang paling utama dari semuanya adalah kalian melaksanakan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan menjaga apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kalian sudah mengerti? Mudah-mudahan kalian pahami dan kalian bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.